Khotbah pertanyaan minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14 dengan judul perikop Aman dalam Perlindungan Allah. Topik minggu adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Khotbah ini adalah epistel untuk Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei tahun 2020. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Mari dengarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam pembacaan kita ini, pemazmur mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Karena dia dikejar-kejar oleh musuhnya, difitnah, dan bahkan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Di situasi yang tidak aman itu, pemazmur mengambil sikap untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Pada ayat yang ke-7, pemazmur berseru, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Di dalam kesulitannya, pemazmur mencari wajah Tuhan, ingin tetap berada dalam pengawasan Tuhan, tetap dalam rangkulan dan perlindungan cinta kasih Tuhan. Dengan sikap yang taat dan berserah itu, pemazmur memperoleh jaminan bahwa kebaikan Tuhan akan tercurah atasnya, dan jaminan itulah yang menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pergumulan pemazmur ini? Bahwa setiap orang pasti mengalami banyak pergumulan, menghadapi banyak tantangan, dan bahkan diincar oleh ancaman yang siap menerkam setiap saat. Nah, di tengah situasi seperti ini, apa sikap dan tindakan kita? Firman ini mengajarkan bahwa siapapun yang berada dalam perlindungan Tuhan, pastilah aman. Tetapi aman bukan berarti tanpa kesulitan, bukan berarti bebas dari ancaman, dan bukan berarti luput dari pergumulan. Masalah pasti selalu ada, tetapi Tuhan pasti memberikan perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat dalam memahami perlindungan Tuhan ini sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan Tuhan itu akan kita dapatkan dengan cara di mana Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan, sehingga kita mampu menghadapi setiap ancaman yang datang. Dengan pemberian Tuhan itu,
Kita menjadi sabar, tekun, dan berjuang tanpa bersungut-sungut. Tuhan juga berkenan menjadi benteng pertahanan kita. Dia menjadi tembok yang kokoh dan kuat, sehingga panah musuh tidak akan sanggup menyentuh, apalagi melukai kita. Yang kedua, bentuk perlindungan Tuhan berbeda-beda bagi setiap orang. Pada ayat 4 dan ayat 5, pemazmur meminta kepada Tuhan supaya dia diizinkan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Pemazmur ingin berlindung di rumah Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Ketika bahaya mengancam, pemazmur dilindungi oleh Tuhan di pondoknya dan disembunyikan di kemahnya. Dari penjelasan pemazmur ini, kita dapat mengetahui bahwa bentuk perlindungan bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Kita bisa dilindungi di dalam rumah yang permanen, bisa dilindungi di pondok yang sederhana tapi aman dari hujan, terlindung dari cuaca panas dan angin kencang. Tetapi ada kalanya kita dilindungi dan disembunyikan di dalam kemah supaya tidak kelihatan oleh musuh yang mengintai. Semua bentuk perlindungan itu harus kita syukuri. Sebab yang terpenting adalah bahwa kita diangkat ke atas batu, sebuah pijakan yang kokoh, yang tidak akan bisa ambruk dihantam gelombang dan badai. Yang ketiga, perlindungan Tuhan harus kita minta setiap kali dan terus-menerus. Kita harus selalu mencari wajah Tuhan. Kita hadapkan wajah kita ke wajah Tuhan. Dekatlah dengannya dan bermohonlah agar kiranya Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita. Kita membutuhkan Tuhan tidak sebatas menunjukkan jalan, tetapi juga menuntun kita di setiap jalan yang kita lalui, baik di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, atau apapun kegiatan kita. Supaya Tuhan dapat menuntun kita, maka kita harus memberi tempat kepadanya. Kita harus percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Percaya dan mempercayakan diri adalah dua hal yang berbeda. Mempercayakan diri berarti berserah, dan berserah berarti berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan menunggu jawaban Tuhan dalam kesabaran yang penuh sukacita. Itulah eksaudi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada bagian akhir khotbah ini, marilah menghubungkannya dengan Evangelium pada Minggu Eksaudi 24 Mei tahun 2020, yaitu Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Dijelaskan bahwa orang buta dengan gigi berseru dengan nyaring dan datang kepada Yesus memohon supaya dia disembuhkan. Orang buta itu meminta apa yang benar-benar dia butuhkan. Yesus mendengar seruannya. Yesus melihat kesungguhan hati dan kegigihan orang buta itu, dan kemudian Yesus menyembuhkannya. Sekali lagi, itulah eksaudi kita. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Terpujilah Tuhan. Amin.